core value berorientasi pelayanan, yaitu merupakan sikap yang menunjukkan komitmen seorang ASN dalam memberikan pelayanan secara maksimal sehingga dapat memuaskan masyarakat. Adapun panduan perilakunya yaitu yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, yang ketiga yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Adapun contoh penerapan dari panduan perilaku yaitu yang pertama menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait dari masalah transportasi. Yang kedua yaitu menindak pelanggar aturan lalu lintas dengan tegas dan persuasif dengan cara menilang bagi pengemudi angkutan umum maupun angkutan barang yang tidak lengkap surat-suratnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu melakukan evaluasi pada kegiatan sweeping dengan memberikan informasi terkait pengambilan STNK dengan bukti surat tilangnya. Selanjutnya yaitu core value dari akuntabel, di mana yang dimaksud yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan. Adapun panduan perilakunya diantaranya yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Yang kedua yaitu menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, selektif, dan efisien. Selanjutnya yang ketiga yaitu tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Adapun contoh penerapannya, diantaranya yang pertama melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Yang kedua yaitu menjaga dan merawat fasilitas kantor yang sudah diberikan. Yang ketiga yaitu menggunakan fasilitas kantor sesuai dengan tugas dan ketentuan dan tidak menggunakan fasilitas tersebut untuk keperluan pribadi. Selanjutnya core value kompeten. Konsepsi kompetensi ialah meliputi 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. ASN dalam pelaksanaan tugas jabatannya memerlukan pengetahuan, keterampilan, serta perilaku yang mumpuni. Kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya. Selanjutnya, panduan perilaku kompeten. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian, standar kompetensi ASN berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 38 tahun 2017. Yang pertama ada kompetensi teknis, kedua kompetensi manajerial, dan yang ketiga kompetensi sosial kultural. Dan selanjutnya ada pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi ini terdiri atas 2 melalui pendidikan dan pelatihan. Kemudian tingkat perencanaan pengembangan kompetensi ASN terdiri atas tahap 1 perencanaan KLD dan tahap 2 perencanaan nasional. Kompetensi ASN yang pertama kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis, fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Yang kedua kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Dan yang terakhir kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN. Pengembangan kompetensi ASN ini terdiri atas 2 melalui pendidikan dan pelatihan. Melalui pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilakukan dengan cara pemberian tugas belajar untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Selanjutnya pelatihan. Pelatihan ini terdiri atas 2, klasikal dan non-klasikal. Untuk klasikal tersendiri, pembelajaran tatap muka di dalam kelas paling kurung melalui pelatihan seminar, kursus, dan penataran. Selanjutnya pelatihan non-klasikal melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dan pegawai swasta. Untuk paling lama 1 tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. Tingkat perencanaan pengembangan kompetensi ASN terdiri dari 2 tahap. Tahap 1, perencanaan KLD, yakni dilakukan unit kerja yang mengelola penyelenggaraan urusan di bidang sumber daya manusia atau SDM dengan melakukan rekapitulasi. Selanjutnya tahap 2 yaitu perencanaan nasional
yakni perencanaan pengembangan disampaikan KLD ke instansi pembina. Instansi pembina menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai ASN secara nasional. ASN berakhlak kepada harmonis, yaitu adalah di mana harmonis memiliki 3 instrumen. Instrumen yang pertama adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, dan yang kedua adalah suka menolong orang lain, yang ketiga adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dan 3 instrumen itu adalah hal yang penting bagi seorang ASN yang berakhlak. Poin kelima, core value ASN berakhlak yaitu loyal, yang dimana loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ada 3 panduan perilaku loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah. Kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Contoh implementasi sikap loyal yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama tanpa melanggar peraturan serta konstitusi yang ada. Kedua, tidak melakukan kegiatan yang berdampak negatif pada diri sendiri dan umum. Ketiga, menjaga kerahasiaan negara dengan tidak membuka di depan umum kecuali pada pihak yang berwenang. Yang berikutnya adalah adaptif. Adaptif adalah sikap kita dalam seorang ASN berakhlak, yaitu yang selalu harus proaktif dan juga selalu berinovasi, cepat serta tanggap. Core value ASN berakhlak yang terakhir yaitu kolaboratif. Kolaboratif sendiri merupakan hubungan antara individu maupun organisasi yang saling berbagi, berpartisipasi, dan menyetujui untuk melakukan kegiatan bersama. Terdapat 3 panduan perilaku berkolaboratif. Yang pertama yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua yaitu terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan suatu nilai tambah. Dan yang terakhir yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Contoh dari penerapan sikap kolaboratif pada pekerjaan sehari-hari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Persewu. Yang pertama yaitu pada saat kegiatan rapat pembuatan peraturan Bupati mengenai perparkiran. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan gagasannya sehingga peraturan yang dibuat ini menjadi peraturan yang baik dan benar. Yang kedua yaitu ketika melakukan pengepaman agenda kegiatan Bupati bekerjasama dengan rekan kerja satu institusi maupun dengan rekan kerja stakeholder yang lain sehingga pengepaman kegiatan agenda Bupati berjalan dengan lancar. Yang terakhir yaitu menggunakan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional ketika sedang menjalankan tugas pengepaman agenda Bupati. Orientasi pelayanan, yaitu di mana menindak pelanggar aturan lalu lintas dengan tegas dan persuasif dengan menilang bagi pengemudi angkutan umum maupun barang yang tidak melengkapi surat-suratnya. Surat-surat dokumen yang dimaksud yaitu STNK asli, kartu retribusi terminal, surat izin trayek, dan surat KIR. Kegiatan ini dimaksudkan untuk kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang yang beroperasi di Kota Ambon layak untuk beroperasi. Contoh penerapan core value ASN akuntabel yaitu menjaga dan merawat mobil dinas fasilitas dari kantor dengan cara memanaskan mobil, mengecek mesin dengan mengisi air radiator dan juga air wiper, serta menjaga kebersihan mobil di luar mobil maupun di dalam mobil. Pedoman perilaku kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, mengerjakan tugas sesuai yang diberikan oleh atasan, dikerjakan dengan rapi dan tidak asal-asalan. Saling menghormati dan menghargai tanpa memandang jabatan, suku, agama, serta budaya. Kemudian hari ini yang seperti saya lagi ada saling membantu dan bekerja sama dalam melaksanakan tugas.